Kita masih diberikan berjuta-juta kenikmatan, dan insya Allah bukti syukur nikmat kita memanfaatkan nikmat sehat walafiat ini dengan terus berbuat baik dan meningkatkan iman dan takwa kita. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang saya hormati Ketua KBIHU Pusdai dan jajarannya, kemudian yang saya hormati dari Maybank, dan yang saya hormati juga narasumber, dan juga yang saya banggakan Bapak, Ibu, para tamu Allah. Ada juga yang sudah merasakannya ya, soalnya ada beberapa yang familiar wajahnya, tapi kelihatannya masih terus semangat. Itulah kadang yang bertanya ke saya, yang baru-baru, udahlah yang udah pergi haji mas sekali aja, yang diwajibkannya haji, begitu ya Pak Haji ya. Itu bagi yang belum berhaji. Bagi yang sudah, tetap ada rasa rindu, betul ya Pak? Mau tetap gitu. Jadi perkenalkan, saya Asep Hariri dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya dipercaya mengelola kesehatan haji. Jadi nanti ada beberapa informasi tentang haji yang sekarang beritanya ke Bapak Ibu udah makin kenceng. Bahkan beberapa Ustadz KKBH juga mengkonfirmasi, berita ini teh bener enggak? Salah satu yang bikin deg-degan adalah beritanya jemaah haji sakit di Arab Saudi dipulangkan. Nanti saya akan banyak skip, yang penting tampilannya bahwa ini adalah datanya seperti ini gitu, faktanya seperti ini. Kemudian kenapa kesehatan dalam ibadah ikut-ikutan, terutama di haji? Gitunya nepikeun ka diancam jemaah haji datang ke sana sakit dipulangkan gitu. Jadi ibadah ini adalah ibadah fisik Bu, Pak. Jadi Bapak Ibu ini perlu fisik. Kalau Bapak Ibu tidak melatih fisik dan kesehatannya ketika berhaji, maka seperti main bola tanpa latihan. Ditah main bola ujungnya ngajungkel, jadinya sakit begitu. Jadi tidak bisa menikmati ibadahnya. Kemudian juga berikutnya, di sana ekstrim, suhunya panas, kemudian kelembabannya rendah, bahkan kadang bisa 5%, 4%. Terbayangkan, nguap, tenggorokan kering, hidung tuh seperti diperas, seperti itu. Kemudian juga durasinya lama, penyakit menular juga mengancam. Selain itu Bapak Ibu ngantri untuk bisa berangkat lama, betul nggak? Pak, yang kemarin berangkat waktu daftar usia berapa tahun Pak? Ibu 50 ada Pak? 40 berangkat usia 53. Nah sekarang Pak, antriannya 25 tahun. Kalau yang hadir di sini yang belum berangkat rata-rata usia berapa? Yang belum daftar, yang belum daftar usia 50. Berarti pas berangkat usia berapa? 27. Jadi Pak, haji itu hajinya nggak berubah, yang berubah jemaahnya. Jadi yang berangkat kemarin harus dimanfaatkan betul rasa syukurnya Pak. Kalau yang sekarang daftar 25 tahun, maka ini harus disikapi dengan strategi kalau kami ya. Maka supaya tetap berangkatnya di usia 50 tahunan, jadi berangkat daftarnya harus di usia 25, 20, bahkan kalau bisa 12 tahun buru-buru daftar gitu. Soalnya kalau usia sama
apalagi di usia 50 daftar, pas daftar sehat, pas berangkat usia 75 tahun berarti nah gitu. Sementara fisik ini yang harus dihadapi, tapi fisiknya karena hukum alam ada perubahan. Nah, apalagi mendengar tadi dalil-dalil Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, ada hadis Tirmidzi yang sering mengingatkan, karena ada banyak jemaah haji atau masyarakat bilang haji mah ngantri lama, cukup umroh weh. Padahal umroh bayarnya sama dengan daftar haji, paling murah, betul nggak? Nah, hadis Tirmidzi menyampaikan barang siapa dia mampu untuk haji kemudian tidak melaksanakannya, kematiannya dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nah, maka manfaatkanlah ketika mampu, buru-buru haji heula. Setelah itu tunggu antrian baru umroh. Itu mah pendapat abdi banyak. Lanjut ya, ini skip nih Arab Saudi bukti-buktinya. Ini setiap tahun masih tetap ada, akan diperberat kondisinya kalau di sini sudah punya penyakit. Apalagi penyakitnya ditambah dengan usia begitu. Usia bukan penyakit, karunia bukan, tapi suka ada penyakit yang menyertai usia begitu. Salah satunya apa? Loba poho pikun. Nepika ditanya ya Pak Bu, tahun ini ya Pak Haji, tahun ini yang pikun ada 3 orang yang goib, nggak kembali, hilang, nggak ketemu, entah di mana, jenazah dimanapun nggak ketemu sampai sekarang. Dan ini adalah usia yang lanjut yang mendapatkan bonus, karena mungkin itulah ada lupa nyampe sana begitu. Jadi dengan usia, nah makanya, tapi kita ikhtiar selama kita sekarang kondisinya mampu, berarti kena wajib segeralah daftar, jangan sampai ini. Nanti ada solusinya. Ini gambaran jemaah haji Pak Bu, di sana penyakit flu paling banyak, yang masuk ke rumah sakit itu nih banyak juga. Kemudian layanan di rumah sakit paling banyak saluran pernapasan, diabetes, terus jantung. Kemudian ini angka kematian Pak Bu, angka kematian dari 0 udah muncul 0 hari. Penyebab kematiannya jantung, paru-paru terbanyak. Kemudian usia. Nah kalau yang ini mah rada rasional lah gitunya, karena ibadah fisik, kondisi fisik menurun. Tapi ini Bu, nih jadi masalah. Jadi ternyata setan mah tidak membiarkan hambanya begitu saja masuk surga, tetap diganggu dengan hawa nafsu, merasa mampu, maka ibadahnya terus melebihi kemampuan, ujung-ujungnya meninggal. Maka perlu ibadah ini dengan ilmu. Melihat angka ini tadi disampaikan, Arab Saudi itu menyampaikan Bu, maka ini kedah diatur. Maka Indonesia mengaturlah dengan undang-undang dan peraturannya bahwa harus memenuhi syarat kesehatan. Kemudian kesehatan mengaturlah dengan istitoah kesehatan, karena ini harus diukur dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai orang yang harusnya bisa pergi ibadah tetapi tidak bisa. Jadi kami di kesehatan itu Bu, bukan mau menghalangi Bapak Ibu pergi haji, bukan, tapi ingin membantu supaya Bapak Ibu bisa istitoah, ibadahnya bisa sesuai dengan syariat Islam, tercegah penyakit menularnya selama ibadahnya sehat. Nah ini perlu ada peran serta dari berbagai sektor. Salah satunya ini ada KBIH, ada yang lainnya gitu untuk meningkatkan. Kemudian Arab Saudi mengeluarkan juga Bu, ini
tidak boleh di IG di mana keluar, Bu. Jemaah haji ini Arab Saudi mengharapkan jemaah haji tidak diberangkatkan. Sekarang jemaah haji kondisi ini nyampe ke Arab Saudi, ketemu, dipulangkan. Nih Bu, gagal ginjal, gagal jantung, ini semuanya gagal ginjalnya yang parah ya. Gagal ginjal dengan cuci darah, gagal jantung, gerak saeutik, kambuh, kudu pakai oksigen terus-terusan, stadium ini. Halo. Kalau saya bilang halo, jawab hai ya. Halo. Hai, halo. Mbak, Bu, awal September Arab Saudi datang ke sini, kemudian Menteri Kesehatan dan Menteri Hajinya ya, kemudian kita juga berkunjung. Mereka menyampaikan kenapa ini keluar, kenapa Indonesia mengirimkan jemaah hajinya hanya untuk menjadi penghuni rumah sakit. Bahkan tadi data ada ya, yang baru datang juga udah meninggal. Jadi menyindirnya begini, kenapa Indonesia, negara Indonesia ketika hajian mengirim mayat Bu bilangnya, jenazah. Kloter 1 Indonesia datang di Madinah, betul Pak ya? Begitu landing, serangan jantung, meninggal. Apa itu yang dikirim? Ada lagi kloter berikutnya, masih di pesawat Pak, udah meninggal. Apa yang dikirim nyampe ke sana? Setelah itu turun, pindah langsung ke rumah sakit. Selesai hajian, keluar dari rumah sakit, dipulangkan. Gak lihat Masjidil Haram pun enggak. Nah, mungkin Bapak Ibu kurang persiapan, padahal ibadah fisik gitu. Tadi ya main bola, Persib main, latihannya dari SD. Bapak Ibu ibadah haji fisik, latihan fisik untuk hajinya dari kapan? Dari pas dipanggil. Nggak dadak jika main bola, Persib nggak dadak ya, jadinya begitu. Nah, ini bukti-buktinya, ini bersurat langsung. Kemudian juga ini presentasi yang terakhir Pak Bu, dari Arab Saudi menyampaikan tolong yang ini tidak diberangkatkan. Tapi kondisinya yang itu parah semua ya. Ini yang ini termasuk yang hamil nih Bu. Tahun kemarin ada jemaah haji yang lahiran depan Masjidil Haram. Dia melakukan segala cara agar bisa berangkat. Pak Bu, haji ini ibadah ada syarat-syaratnya. Sama dengan sholat, betul ya. Kalau sholat ada kegiatan yang sebelumnya yang mempengaruhi ibadah, yaitu wudhu. Kalau wudhunya nggak sesuai, kira-kira sholatnya gimana? Nggak sah. Sekarang haji yang langsung dengan Allah, kalau syarat di sininya nggak sesuai, kira-kira ibadah hajinya mabrurnya gimana? Itu mah pertanyaan aja gitu ya, nggak perlu dijawab supaya kita ini. Jadi Pak Bu sampaikan apa adanya ke kami, kesehatan akan kami bantu ubah kesehatannya. Ini kemudian kalau bermasalah gimana? Ini MUI pun menyampaikan bisa ditunda dulu sampai sehat. Kalau ternyata nggak bisa sehat sama sekali, ini bisa dibadalkan. Dan pemerintah dengan undang-undang yang tadi menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Haji Rahmat tadi, bisa dilimpahkan nomor porsinya tanpa balik ngantri dari nol, jadi sesuai dengan antriannya, seperti itu. Kemudian inilah kenapa pentingnya jemaah haji diperiksa diperiksa kesehatan. Ini ada penyakit, resiko penyakit. Jadi jemaah haji karena nggak ngantri lama, dulu daftar sehat, pas berangkat sakit, punya banyak faktor resiko kesehatan, penyakit nangis pada kronis. Kemudian ini perlu diawasi dan dicegah, perlu akselerasi. Kemudian ini perlu mental juga, yang di sini mak tuh nggak pikun, tapi kaditu mah loba nu teu wawuh jadi pikun, da teu warawuh. Kukurilingan we. Aya kamari ogari sibuk hayang maraban hayam gitu nya.
Padahal gitunya anu gangguan jiwa aya gitu, nepi gangguan gelo di ditu teh. Jadi jemaah haji teh dikerem. Nah ya, padahal tadi syarat wajib haji berakal. Begitu. Ini sangat urgent. Kemudian semuanya itu direkap dalam kesehatannya disampaikan juga sampai ke Arab Saudi agar sudah kenal para petugasnya, udah tahu nih kondisi dari awal Bapak Ibu tuh. Ini banyak strateginya berkoordinasi, menyiapkan tempatnya dan yang lain-lain. Banyak ini ya Pak Bu, bisa dibaca. Kemudian Bapak Ibu, untuk mengatasi antrian dan pada saat berangkat menjadi tidak sehat, kemarin juga ada datang ke dinas kesehatan 2 minggu yang lalu. Saya cuci darah sejak 1 bulan yang lalu. Padahal tahun kemarin dia tuh dipanggil cadangan, tapi saya tidak mau. Ada cadangan, takut nggak jadi berangkat katanya. Sekarang terus dicek kesehatan nggak? Coba kalau kemarin dites kesehatan ketahuan itu gagal ginjalnya, bisa dicegah. Jadi bisa berangkat. Ayeuna mah Arab Saudi na geus terang-terangan nyuratan, tolong nu kieu mah ulah dikirimkeun gitu. Nu cuci darah mah. Gitunya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu silahkan datang ke puskesmas dari sekarang. Saya berangkatnya 2027, saya 2030. Silahkan datang ke puskesmas. Sekarang pemerintah dengan program presiden ada namanya cek kesehatan gratis. Itu di screening kesehatannya. Jadi kalau ketemu bisa diobatin gitu. Kemudian pas yang tahun keberangkatan ini sudah mulai pemeriksaan, sekarang juga sudah mulai pemeriksaan, kemudian pelunasan Oktober November. Kemudian embarkasi berangkat tanggal 20-an April Pak, April. Kemudian Arafah itu perkiraan tanggal 26 Mei gitu. Ini di puskesmas diperiksa lengkap detail, kalau punya masalah dirujuk, dievaluasi. Nanti yang kami perlukan adalah nilainya, baru keluar istitoah, kemudian pelunasan. Ini kalau gambaran di Kota Bandung. Kalau jemaah haji yang berangkat tahun ini silakan datang bawa fotokopi KTP, dan nanti di sini akan ada banyak pemeriksaan. Kemudian kalau punya masalah rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, di puskesmas ada banyak pemeriksaan nih, ada sampai dengan MCU-nya. Kemudian dicek cara berpikirnya, karena di ditu loba anu pikun. Dicek loba anu gangguan jiwa, jadi dicek kejiwaannya, cek kemampuan berpikir, mentalnya, dan juga di sana banyak yang jemaah haji ini tidak bisa apa-apa karena dipaksakan berangkat begitu. Jadi ini aktivitas daily living, kemampuan memenuhi kebutuhannya masing-masing. Ini akan dites. Jadi banyak jemaah haji nyampe ke sana, makan disuapin, pindah digotong-gotong, mandi di mandian, pipis di ombehan. Kira-kira mampuhnya di mana eta? Nggak ada. Yang namanya mampu ngaripukeun atau henteu? Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mah teu ngaripuhkeun nya. Lamun temennya membantu itu bukan meripuhkan. Bukan itu mah, bukan ngaripuhkeun, membantu mah. Ari tepi kana pipis ombeh di ombehan, pindah dipindahkeun mah ngaripuhkeun. Ini kalau punya masalah kita siapkan tim ahlinya, rumah sakit dan yang lain. Nah, ini kalau punya masalah ini tentang HbA1c dan yang lain-lain. Asa aya cenah. Bener ya banyak? Iya. Jadi ini tuh data dan fakta Pak Bu ya. Jadi sok lamun aya rezeki ti ayeuna daftar. Gitu. Nanti berangkat Allah yang manggil, waktunya kapan? Allah sangat tahu caranya memanggil umat untuk ibadah. Yang penting proses dulu awal gitu. Ini yang diperiksanya
Kemudian Bapak Ibu, ini sistem yang disiapkan untuk sekarang. Kesehatan semuanya masuk ke dalam sistem. Setelah masuk kesehatan ini masuk ke dalam Siskohatkes, terkirim ke Siskohat Kemenag, baru ke bank bisa pelunasan. Jadi Bapak Ibu, kalau tanpa kesehatan dulu nomor 1 ini nggak bisa pelunasan. Betul ya Pak Bu kemarin? Nggak bisa. Ini fasilitas yang kami siapkan, 80 puskesmas, laboratoriumnya terakreditasi agar bisa dipertanggungjawabkan. Rumah sakitnya kami siapkan semuanya, jadi boleh Bapak Ibu milih mau dokter spesialis mana, profesor mana, supaya ibu kan mau jadi tamu Allah, kondisi dan yang lainnya harus yang terbaik. Masa jadi tamu presiden niriwuh tamu Allah, tidak mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Kalau kondisinya ribuh, cari yang paling ahlinya begitu. Ikhtiarnya maksimal. Kalau ternyata ikhtiar maksimal akhirnya hasilnya belum optimal, itu baru namanya takdir Allah. Tanpa ikhtiar mah bukan takdir Allah menurut saya begitu. Tapi menurut Bapak Ibu sama nggak? Sama, alhamdulillah. Ini tentang istiqomah yang tadi saya sampaikan. Idealnya seperti ini, jemaah haji bisa melakukan ibadah tanpa bantuan alat obat atau orang. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya penyakit, punya ini, perlu dibawa alat, perlu dorong pakai kursi roda, nah ini atau perlu ada orang yang mendampingi, ini namanya istiqomah dengan pendampingan. Kemudian ada yang tidak istiqomah sementara, ini di sistem Siskohatkes tidak bisa muncul. Ini yang HB-nya rendah, yang TBC masih aktif, ini nggak muncul nih istiqomahnya. Jadi kalau Bapak Ibu dari sekarang kontrol ketemu penyakit ini bisa nih. Nah ini yang paling banyak ini nih, tensi, darah tinggi. Jemaah haji yang berangkat tahun ini atau tahun kemarin pada saat diperiksa sieun teu istitoah, jadi tensinya naik. Jadi we istitoah, bismillah bunya. Jadi we ya udah gitu diobatan dia keueuh we 180 giga rek diimunisasi Covid baheula. Bulak balik we da sieun disuntik naik da saya teh boga hipertensi, kunaon hipertensi gitu. Bismillah Bu ya, nggak perlu takut, tinggal disampaikan aja. Tapi ini semuanya bisa diupayakan. Nah ini juga termasuk yang hamil. Hamil hitungannya itu pada saat keberangkatan, bukan saat diperiksa. Ini bisa dievaluasi semuanya. Ini yang tidak istitoah Bu, sama persis dengan yang tadi tidak bolehkan oleh Arab Saudi. Ini sama. Untuk mendapatkan nilai ini biasanya ibu diperiksa echo, diperiksa suruh niup untuk fungsi parunya dan yang lain-lain. Ini gambaran. Ini kalau 1-4 pertanyaannya, ibu ditanya sekarang ada di mana tidak tahu, umurnya berapa tidak tahu. Iya ente, iya pikun teh istitoah eta mah. Gitu. Tapi masalahnya gini Bu, di kesehatan pengalaman saya, yang ngambek bukan jemaah hajinya, keluarga anaknya incunya, kadang bukan anak cucunya, bibinya gitu, atau misalkan dari gigir jauh gitu ngambek. Karena kasihan udah nunggu sana gitu. Tapi ini tentu akan diobatin dulu Bu. Terus ini kalau tadi pipis tidak terkontrol, tidak bisa ombe, pindah kudu dipindahkan. Nah ini tidak bisa istitoah. Ini bukti istitoahnya. Kemudian menjaga kesehatan, ini tips bagaimana Bapak Ibu tetap sehat sebelum berangkat. Ini pada masa tunggu. Begitu daftar sampai ke tahun keberangkatan kan nunggu Bu ya Pak. Nah ini tipsnya, cek kesehatan berkala. Pak, Bu, puskesmas kepanjangannya apa? Pusat Kesehatan Masyarakat. Bapak Ibu ke puskesmas datang kalau sehat, kalau sakit. Harusnya sehat, tes, kontrol gitu. Jadi jangan tunggu ripuh gitu. Jaga kebugaran nih, olahraga, jalan kaki 30 menit.
2 hari sekali, seminggu 3 kali, ini minimal ya. Nih, kemudian makan makanan yang bergizi, tidak merokok. Kalau yang sudah merokok dikurangi kalau bisa. Jadi bukan kurangin nu tadina sabungkus di cokotan hiji di sudut gitunya lain. Jumlah yang diudutnya itu dikurangi begitu, bertahap untuk turun. Minum obat teratur bagi yang sakit, selalu berpikir positif, hindari stres. Jadi lamun stres mah loba poho, malah jadi gangguan jiwa begitu ya. Dikelola stresnya, bukan nggak boleh stres. Ini pada saat berangkat Bu, periksa kesehatan, datang ke puskesmas datangnya, karena yang punci Siskohatkesnya adalah puskesmas kalau di kota Bandung. Kalau di kabupaten kota lain beda-beda variasi, tergantung dinas kesehatan menunjuk yang punya akun Siskohatkes. Sama ini akan ada vaksinasi. Vaksinasinya untuk melindungi Bapak Ibu ada 3 sekarang: vaksin meningitis, polio, dan COVID. Polio, kenapa polio kena wajib? Karena Indonesia sedang wabah polio. Banyak anak-anak yang tidak divaksin. Dan polio pada orang dewasa itu tidak menjadi jatuh sakit, tetapi pembawa untuk menularkan, maka disuruh divaksin. Gitu. Ini Bu ya, berpikir positif, patuh terhadap petugas, ayo istirahat yang cukup, terutama nanti menjelang berangkat. Yang meninggal di pesawat dan saat tiba di Madinah itu keluarganya ketika diwawancara ternyata dia 1 minggu tidak bisa istirahat, sibuk menyiapkan, ingat isi koper, ingat ini belanja, terus belum menerima tamu, nggak bisa tidur, belum walimatus safar, berdiri terus salaman kayak gitunya. Jadi walimatus safar juga kalau bisa agak jauh gitu, udah deket deh. Ini sama dengan yang atas ya, sama, ini wajib. Kemudian vaksinnya, karena di sana kasus influenza dan pneumonia paling banyak, maka dan ini juga pemerintah belum bisa memfasilitasi, maka ini jadi yang sangat dianjurkan. Tapi kemarin ada beberapa jemaah haji yang dia datang, Pak, saya mah tiap tahun divaksin, karena waktu pergi haji divaksin flu, alhamdulillah pulang haji 1 tahun tidak diberi flu. Jadi dia setahun sekali datang minta divaksin flu, walaupun gak kemana-mana. Seperti itu. Kalau pneumonia ini lebih bagus, tapi harga lebih mahal begitu. Tapi untuk anak-anak ini diberikan Bu, Pak. Gitu. Ini saat di asrama haji Bapak Ibu sama, tinggal baca kalau seperti ini. Selama di asrama haji tetap obat-obatannya harus dibawa, kemudian kontrol pakai masker di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu juga terbatas. Mohon maaf rada ngebutnya. Nanti kita diskusi tanya jawab. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.